Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan Pak Agus, adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Pada kali ini Pak Agus akan menyampaikan tentang patofisiologi gagal ginjal. Jadi, gagal ginjal ini adalah kegagalan ginjal untuk menjalankan fungsinya. Oleh karena itu kita harus tahu apa fungsi ginjal ini. Fungsi ginjal ini adalah diantaranya menyaring zat-zat buangan dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan maupun zat beracun. Jadi menyaring zat buangan itu artinya zat hasil metabolik. Hasil metabolik apa saja di sini yang dimaksud? Hasil metabolik dari metabolisme makanan, mulai dari protein, protein ini hasil akhirnya nanti ureum, urea, terus lemak, lemak diantaranya nanti kolesterol, kolesterol, terus glukosa, glukosa. Oke, itu nanti gula darah, gula. Oke, jadi ini harus dikeluarkan oleh tubuh melalui ginjal, Selain itu juga obat-obatan dan zat-zat beracun juga, yang dikeluarkan oleh ginjal. Makanya ginjal itu nanti harus terhindar dari zat nefrotoksik. Nefrotoksik itu zat yang meracuni ginjal. Ginjal ini bisa menyaring kurang lebih 200 liter darah setiap hari. Jadi di ginjal ini darahnya dari mana? Dari suplai darah oleh jantung yang disebut dengan RBF atau renal blood flow. Renal blood flow ini nanti memperdarahi ginjal sehingga terjadi proses pembuangan zat-zat dari metabolik, obat atau racun yang tidak dipakai. Lanjut menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan tubuh, yaitu asam amino, gula, natrium, kalium, dan nutrisi lainnya. Ini nanti dengan apa menyerap kembali? Kalau kita lihat proses di ginjal ini ada namanya filtrasi, penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali, dan augmentasi atau sekresi. Ini proses, proses untuk menyerap zat itu berarti reabsorpsi, penyerapan kembali asam amino esensial, gula, natrium, kalium, dan nutrisi. Kita lanjutkan, selain fungsi dari tiga ini tadi untuk menyaring zat buangan, menyaring darah, dan menyerap kembali zat yang dibutuhkan, dia juga mempunyai fungsi untuk memproduksi hormon, memproduksi hormon. Yang pertama adalah hormon eritropoietin. Eritropoietin atau EPO ini adalah hormon yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Sehingga ketika hormon eritropoietinnya itu berkurang, maka dia akan mengalami kekurangan eritrosit atau yang disebut dengan anemia. Anemia. Oke. Renin ini berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Nanti di bawah kita akan diskusi tentang pompa renin, angiotensin, aldosteron. Sehingga nanti ada efeknya ketika eritropoietinnya itu berkurang, maka eritrositnya berkurang, pasien anemi. Ketika reninnya itu berkurang, maka tekanan darah bisa menurun. Kalsitrol, bentuk aktif vitamin D yang membantu menjaga kesehatan tulang. Ini membantu reabsorpsi kalsium di usus. Ketika kalsitrolnya itu berkurang, vitamin D-nya berkurang, maka reabsorpsi kalsium di usus menjadi terganggu, sehingga terjadi osteoporosis, atau patah tulang patologis. Nah, kita lanjutkan ini, Jadi tadi
Kalau fungsi ginjal ini mengeluarkan sisa produk dari tubuh. Ya. Kalau dia gagal bisa uremia, ya toh. Menyeimbangkan cairan tubuh gagal, udem. Ya. Produksi sel darah merah gagal, anemi. Mengatur tekanan darah gagal, berarti hipotensi, ya. Hipotensi. Menyaring darah gagal, udem, ya. Mengaturkan vitamin D, osteoporosis, faktor patologis. Ya. Jadi gejalanya seperti itu. Baik, sekarang fungsi ginjal sudah tadi ini ya sudah saya sampaikan di atas secara global fungsi dari ginjal. Nah, terus sekarang kita lihat patofisiologi gagal ginjal. Ya, patofisiologi gagal ginjal. Jadi yang pertama adalah ketika terjadi pyelonefritis, glomerulonefritis atau infeksi pada ginjal, pada nefron, maka nefron yang rusak akan hancur seluruh unitnya dan yang utuh tetap bekerja. Nah, penurunan fungsi nefron itu progresif. Progresif artinya apa? Semakin lama semakin jelek. Ya, semakin lama semakin jelek, menurun fungsinya, ya. Fungsinya semakin lama semakin menurun, ya, sehingga mekanisme adaptasi nefron untuk menjaga homeostasis ini, keseimbangan ini dengan cara hipertrofi nefron yang utuh, ya toh. Nefron yang utuh, hipertrofi. Nanti coba dilihat videonya Pak Agus tentang anatomi fisiologi urologi ya. Nefron itu salah satu unit terkecil dari sel ginjal. Itu fungsinya adalah untuk filtrasi, reabsorpsi dan augmentasi. Kalau itu nefronnya yang masih utuh, yang masih bagus, kompensasinya membesar supaya kapasitasnya untuk penyaringan itu meningkat. Ya, sehingga semakin lama juga rusak juga nefronnya ya, sehingga nefronnya tinggal 25%. Nah, kalau kemampuan adaptasi nefronnya itu menurun, penurunan glomerular filtration rate GFR, ya, maka terjadi penurunan fungsi ginjal yang menaun, irreversible. Irreversible itu artinya tidak bisa pulih kembali. Satunya cara pulih ya harus cangkok ginjal atau mungkin cuci darah. Makanya cuci darah itu seumur hidup ya, tidak sekali dua kali sembuh ya. Makanya jadi perawat jangan sekali-kali memberikan janji kepada pasien bahwa hemodialisa itu terapi, bukan. Hemodialisa itu memperpanjang hidup ya, seperti itu. Jadi bukan sekali hemodialisa langsung sembuh gagal ginjalnya, tidak. Kita lanjutkan penurunan produksi hormon ya karena gagal ginjal tadi. Laki-laki ya penurunan hormon testosteron, ya, spermatogenesisnya menurun, gangguan fungsi seks, penurunan libido, fertilitas atau mandul, terus penurunan ereksi, gangguan harga diri, ya, rendah diri, ya, seperti itu. Lanjut di hormon wanita, gangguan haid, ovulasi tidak terjadi, amenore, tidak menstruasi. Ya, karena penurunan produksi hormon ya, salah satu ginjal itu juga membantu memproduksi hormon testosteron ya. Kalau laki-laki juga, wanita juga seperti itu ya, follicle stimulating hormone. Penurunan sekresi eritropoietin mengakibatkan rangsangan eritrosit menurun, penurunan produksi sel darah. Ya, sehingga ketika eritrosit menurun, anemi, gangguan perfusi jaringan, sesak, ya, cyanosis. Leukositnya menurun, infeksi. Karena apa? Penurunan imunitas. Karena daya fagositas kemoktasisnya itu menurun. Trombosit, gangguan fungsi trombosit, trombositopenia, gangguan pembekuan darah, sehingga risiko tinggi perdarahan. Ya, ini masalah-masalah yang terjadi pada gagal ginjal. Lanjut, ketika gagal merubah kalsium menjadi dihidrokolekalsiferol ya, penurunan konsentrasi vitamin D aktif dalam darah mengurangi absorpsi kalsium oleh usus. Jadi vitamin D itu membantu absorpsi kalsium di usus. Makanan kalsiumnya diserap. Tapi bantuannya vitamin D. Kalau vitamin D-nya itu menurun, karena vitamin D diproduksi oleh ginjal ya, ginjal. Kalau vitamin D menurun, maka penyerapan kalsium oleh usus menurun, sehingga kalsium dalam tulang juga berkurang, demineralisasi, osteoporosis, osteodystrofi, ya,
terjadi fraktur ya, tulang rapuh, fraktur, gangguan mobilitas fisik. Lanjut lagi, disekresi hormon. Ya. Penurunan fosfat serum kalium. Kenapa? Karena gagal untuk reabsorpsi, untuk penyerap kembali fosfat. Maka peningkatan fosfat dan kalsium dalam plasma. Fosfat diikat oleh kalsium dalam plasma. Karena kalsiumnya tinggi dalam plasma, maka hormon paratiroidnya keluar, hiperparatiroid. Nah, hiperparatiroid itu meningkatkan pelepasan kalsium di tulang, semakin keropos tulangnya ya. Seperti itu. Dan yang lanjutnya adalah gangguan perfusi ginjal. Kita tahu RAA-PAM, renin angiotensin aldosteron PAM itu diaktifasi oleh penurunan perfusi ginjal. Ya, sehingga penurunan perfusi ginjal itu atau renal blood flow-nya itu menurun sehingga merangsang renin angiotensin aldosteron. Nanti RAA-PAM kita bahas di bawah. Dan perubahan kecepatan ekskresi nefron ya. Jadi nefronnya itu semakin lambat kerjanya ya. Seperti itu. Kita lanjut. Gangguan perfusi ginjal tadi ya ini terjadi aktivasi RAA-PAM ya, sehingga terjadi hipertensi, gangguan jantung, nyeri dada. Terus perubahan kecepatan ekskresi nefron, penurunan ekskresi, udem ya toh. Udem. Kalau udem masuk ke pleura, paru-paru menjadi sesak ya, udem paru ya. Efusi pleura ya, efusi pleura, udem paru ya. Udem paru. Jadi sesaknya tambah nemen ya. Sudah udem paru ya. Paru itu sebagai gas exchange ya, pertukaran gas yang penuh dengan air sehingga terjadi gangguan pertukaran gas. Ketidakseimbangan cairan elektrolit ya, resiko penurunan curah jantung ya. Terus penurunan kemampuan mengeluarkan urin, berat jenis urinnya naik ya, sering kencing. Akhirnya sering kencing. Ya, sering kencing. Terus lanjut kegagalan untuk membuang urea, kreatinin. Ya, ini yang bahaya, penumpukan sisa metabolik ini. Ya. Terus penumpukan urea kreatinin ya, sehingga terjadi uremia. Ya. Toksik uremik ya. Gatal-gatal di kulit ya, ini penyebabnya ini ya. Gatal-gatal di kulit, terus berkurangnya masa hidup eritrosit. Sudah eritropoietinnya turun, berkurangnya masa hidup eritrosit. GI tract-nya terganggu, yang mual dan muntah ya, nausea vomit ya. Nausea vomit ini. Di sini nausea ya. Dan vomit, mual dan muntah ya. Seperti itu. Nah, stomatitis ya. Lubang-lubang di lidah dan mulut. Air ludahnya urea ini di mulut ya, sehingga bau mulutnya itu pesing seperti kencing ya. Luar biasa ini memang. Nah, terus ketika ureumnya masuk di darah, konsentrasi hidrogennya meningkat, maka terjadi asidosis ya, penurunan kesadaran ya, seperti itu. Jadi ini masalahnya banyak sekali ya yang terjadi pada gagal ginjal. RAA-PAM. Ini saya jelaskan sekali lagi, RAA-PAM, renin angiotensin aldosteron PAM. Ya. Ini sering saya jelaskan ya, bagaimana mekanisme tubuh untuk meningkatkan tekanan darah karena ginjal ya. Kita tahu bahwa ginjal itu ketika RBF-nya turun, renal blood flow-nya turun ya, ini saya gambar ya. Kalau RBF turun ya, RBF turun. RBF itu renal blood flow ya. Renal blood flow. Jadi jumlah darah yang masuk ke ginjal turun, maka bisa terjadi rangsangan renin keluar ya. Ini renin. Ketika renin keluar, maka merubah angiotensinogen yang diproduksi oleh hati menjadi angiotensin 1. Lah, angiotensin 1 dirubah oleh converting enzim. CE ini converting enzim ya. Converting
enzim converting enzim menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini merangsang kelenjar adrenal, ini akhirnya memproduksi aldosteron. Aldosteron itu reabsorpsi garam dan air, sehingga terjadi peningkatan volume plasma, sehingga tekanan darahnya meningkat. Selain itu, angiotensin 2 itu juga membuat vasokonstriksi pembuluh darah, sehingga volume plasma meningkat, vasokonstriksi pembuluh darah, akhirnya endingnya adalah peningkatan tekanan darah. Itulah fungsinya RA-PAM dalam mempertahankan tekanan darah. Kalau enggak, ya hipotensi terus-menerus, lemes, ya, pasiennya menjadi keadaan umumnya lemah. Ya. Oke, saya kira itu patofisiologi gagal ginjal ya. Tadi sudah saya sampaikan di depan tentang fungsi dari ginjal dan juga kelainan-kelainannya pada gagal ginjal ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.